warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga kita selalu dihindarkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Semoga kalian yang tengah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti pada akhirnya kita kembali kepada fitrah kita masing-masing. Puja, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Besar harapan semoga Allah senantiasa terima segala amalan kita selama kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan alam kita, manusia agung yang namanya selalu diagungkan oleh Yang Maha Agung. Manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk golongan umat yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setahun sudah berlalu, wabah ini melanda negeri kita tercinta. Wabah corona yang mengharuskan kita untuk melaksanakan segala sesuatunya, melaksanakan segala aktivitasnya di rumah masing-masing, atau yang disebut juga dengan work from home, atau kalian bisa menyebutnya dengan PJJ bagi kalian yang sedang melaksanakan pembelajaran di sekolah, seperti itu. Sudah setahun lebih wabah ini mewabah negeri tercinta. Akhirnya pemerintah menetapkan protokol kesehatan, salah satunya diantaranya mencuci tangan, memakai masker, ataupun menjaga jarak kurang dari 1 meter. Berbicara tentang wabah, tentunya kita tidak bisa terlepas dari hadis Rasulullah yang kalau kalian ingat ada 3 dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syirik. Loh, apa hubungannya syirik dengan corona? Hubungannya sama-sama penyakit, sama-sama wabah. Kalau kita terima ini wabah, kalau kita tidak hindarkan ini penyakit, maka akan berakibat fatal pada diri kita masing-masing. Itu dia. Syirik itu sama dengan seperti corona. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, yuk mari sama-sama kita kulik lebih dalam lagi apa itu syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dinamakan orang musyrik. Jadi syirik dan musyrik artinya berbeda. Syirik itu perbuatannya, sedangkan musyrik adalah orang yang melakukannya. Seperti itu. Nah, syirik ini juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang namanya syirik akbar, yang kedua ada yang namanya syirik asghar. Syirik akbar itu kayak gimana? Menyembah selain Allah. Dulu kaum kafir Quraisy menyembah patung berhala. Sekarang juga masih ada kaum kafir Quraisy juga. Menyembahnya apa? Menyembahnya pohon, menyembah dukun, menyembah jin, menyembah setan. Itu syirik akbar. Syirik asghar itu seperti apa? Memakai jimat, memakai mantra, pergi ke tempat dukun. Pergi ke tempat dukun ngapain? Untuk mencari kekayaan, untuk mencari harta, untuk mencari tahta, seperti itu. Riya juga termasuk ke dalam syirik asghar kalau kalian ingin tahu artinya. Seperti itu. Nah, sama seperti corona, syirik itu punya bahaya sendiri untuk diri sendiri. Kalau corona kan bahayanya kan, kalau misalnya kita positif, kita diisolasi. Kalau kita punya penyakit bawaan, penyakitnya akan bertambah parah. Itu kalau corona. Kalau syirik, kalau mewabah ke diri kita itu
Akibatnya apa sih? Yang pertama, susah mendapatkan kebenaran. Dulu di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah mendapatkan mukjizat membelah bulan menjadi dua bagian, kaum musyrikin gak percaya. Kaum musyrikin gak percaya, bahkan menuduh Rasulullah sebagai tukang sihir. Itu yang pertama, sulit menerima kebenaran. Yang kedua, sulit mendapatkan ketenangan. Pergi ke tempat dukun, meminta harta. Pergi ke kuburan, minta tahta. Ketika sudah dapat harta, sudah dapat tahta, gak tenang hidupnya. Karena apa? Takut harta dan tahtanya hilang. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau hartanya diambil, mau tahtanya diambil, tetap bersyukur, alhamdulillah semua titipan Allah. Berbeda sama orang musyrik. Orang musyrik kalau hartanya diambil, tahtanya diambil, wow, pusingnya bukan main. Itu yang kedua, tidak mendapatkan ketenangan. Yang ketiga, jauh dari kata fitrah. Pada dasarnya manusia itu lahir dengan keadaan fitrah atau suci. Ketika kita melaksanakan perbuatan syirik, maka hilanglah kata fitrah dari diri kita masing-masing. Yang keempat, dihapuskannya semua amalan-amalan ketika kita melaksanakan perbuatan syirik. Amalan yang sudah susah payah kita kerjakan, berbuat baik sana sini, sedekah, sholat, puasa, haji, akan runtuh ketika kalian melaksanakan yang namanya perbuatan syirik. Nah, makanya hati-hati anak-anakku sekalian, hindari yang namanya perbuatan syirik seperti itu. Yang keenam, dijauhi oleh Allah. Allah paling gak suka sama orang yang melakukan perbuatan syirik. Kaitannya sama poin nomor 7. Poin nomor 7 apa? Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin siksa api neraka. Kena korek aja kita panasnya bukan main, apalagi kita disiksa di api neraka yang bahan bakarnya yaitu dari batu dan manusia. Itu dia bahayanya syirik bagi kehidupan kita. Maka dari itu senantiasa kita terhindar dari perbuatan syirik. Syirik itu sama seperti corona juga, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pencegahannya, ada juga obatnya. Kan kalau kita kan mencegah corona dengan cara mencuci tangan, memakai masker, atau menjaga jarak. Nah, syirik juga ada penanggulannya. 1. Kuatkan iman kalian, teguhkan iman kalian. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pak, ada orang yang bisa ngidupin guru Pak. Bodoh amat, jangan percaya. Pak, ada orang Pak yang jenggotnya Pak jauh tebal banget Pak. Masa bodoh, mau sorbannya kayak Batman kayak, wajib tidak percaya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ada orang yang mengaku Tuhan, wajib diberantas. Nah, itu dia yang pertama, percaya dan yakin kepada Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, selalu senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya karena abudu wa iya karena stain. Hanya kepada Allah kami meminta, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Baik anak-anakku sekalian, itulah syirik serta bahayanya dan bagaimana cara pencegahannya. Tuliskan hal baik yang kalian dapat dari video tersebut. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.